Ya, saudara, saat ini sedang ramai di media sosial dan media massa terkait gugatan iNews dan RCTI terhadap Undang-Undang Penyiaran yang meminta ada aturan tegas terkait penyiaran over the top yang menggunakan internet. Jika ini diterapkan, maka pengguna media sosial secara bebas terancam dibatasi. PT Visi Citra Mitra Mulia atau iNews TV dan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI menggugat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. iNews dan RCTI mengajukan uji materi soal Undang-Undang Penyiaran dan menilai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran over the top atau OTT yang menggunakan internet. Penyiaran OTT yang dipermasalahkan diantaranya YouTube, Instagram, Facebook, dan Netflix. Gugatan tersebut sedang berproses di MK sejak 22 Juni lalu. Jika dikabulkan, masyarakat baik perorangan maupun badan usaha akan sangat terbatasi dalam penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya untuk melakukan siaran langsung. Dalam gugatannya, iNews dan RCTI selaku pemohon berasumsi penyiaran menggunakan internet seperti layanan OTT tidak ada kepastian hukum penyiaran. Pemohon merasa dirugikan karena adanya diskriminasi dalam sejumlah hal. Misalnya dalam melakukan kegiatan penyiaran, pemohon harus lebih dulu berbadan hukum Indonesia hingga memperoleh izin siaran. Sementara penyelenggara siaran berbasis internet seperti Facebook, Instagram, dan YouTube tidak perlu memenuhi persyaratan tersebut. Media konvensional pun dibatasi siarannya harus patuh pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran P3SPS. Jika terjadi pelanggaran, mereka terancam mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Sementara di media berbasis internet itu tidak berlaku aturan mengikat dan formal seperti media konvensional. Sementara itu, saudara, pemerintah tidak mendukung gugatan yang diajukan RCTI dan iNews terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Ya, pemerintah berpandangan jika gugatan itu dikabulkan, Mahkamah Konstitusi sangat berpotensi menghambat laju ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Pemerintah dalam hal ini, Kemenkominfo meminta agar MK menolak permohonan RCTI dan iNews. Pemerintah menilai jika itu dikabulkan, masyarakat tidak bisa mengakses media sosial secara bebas. Sebab jika kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audiovisual lainnya dalam platform media sosial diharuskan berizin menggunakan media sosial makin terbatas. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M. Ramli menjelaskan jika mereka tidak mengantongi izin, mereka bisa dinyatakan melakukan penyiaran ilegal dan terancam sanksi pidana. Ramli juga mengatakan penyedia layanan audiovisual umumnya melintasi batas negara, maka mustahil menerapkan hukum Indonesia di luar wilayah yurisdiksi dalam negeri. Semua media komunikasi massa di Indonesia memiliki aturannya masing-masing. Layanan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Pengawasannya melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara OTT yang memanfaatkan internet melalui jaringan telekomunikasi tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi. Dari sisi pengawasan, saat ini OTT tunduk pada Undang-Undang ITE. Layanan OTT di Indonesia saat ini terus berkembang, apalagi di masa pandemi COVID-19. Apabila gugatan dikabulkan, bukan tidak mungkin akan menghambat laju ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Saudara, ramai di media sosial tentang gugatan RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Penyiaran. RCTI dan iNews meminta keadilan dan kejelasan terkait aturan hukum penyelenggaraan penyiaran berbasis internet seperti layanan platform YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, dan sebagainya. Ya, gugatan itu tidak disambut dengan baik oleh netizen yang di jagat maya menilai eksistensi mereka di media sosial akan dibatasi andaikan gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahas hal tersebut kita akan terhubung dengan kreator konten digital Alicia Beverly Welly, dan nanti rencananya juga kami akan terhubung dengan ahli telematika Bapak Roy Suryo. Kita ke Alicia terlebih dahulu. Selamat pagi, Alicia.
Halo, selamat pagi. Ya, Alicia, dengan adanya rencana gugatan yang dilayangkan oleh TV konvensional seperti RCTI dan iNews, bagaimana Alicia melihat hal tersebut? Oke, mungkin saya hanya ingin memberikan sedikit tanggapan dengan adanya gugatan ini dan dampaknya ke rekan-rekan digital content creator. Nah, simpelnya sih gini ya, nggak semua orang mempunyai privilege dan kesempatan yang sama untuk memberikan opininya, menyuarakan aspirasinya, dan juga menunjukkan karyanya di media televisi. Sedangkan di digital platform yang ada sekarang, semua lapisan masyarakat itu bisa mempunyai akses yang sama gitu. Ya, Alicia juga sebagai salah satu konten kreator begitu menilai hal ini sebagai ancaman ataukah sebagai peluang sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya kita dibatasi ruang gerak kita dalam misalnya menggunakan fitur live tersebut, mungkin akan menjadi suatu ancaman sih menurutku, karena kalau misalnya rekan-rekan digital content creator menggunakan fitur tersebut untuk mengkomunikasikan suatu brand langsung kepada consumer, berarti itu akan dibatasi dong pergerakan kita. Jadi kayak akan berkurangnya interaksi secara live, dan apalagi sekarang kita udah nggak bisa kayak ketemu face to face, mengandalkan virtual live itu aja untuk menyampaikan suatu isi atau pesan dari brand-brand yang memilih kita sebagai representasinya mereka gitu. Ya, sepertinya kita sudah bisa terhubung dengan Pak Roy Suryo. Kita akan coba menyapa Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Pak Roy. Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga Alicia, dan selamat pagi juga seluruh masyarakat Indonesia yang tergabung di TVRI. Ya, Pak Roy, tadi kita sudah sedikit membahas dengan Alicia terkait gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan iNews dan apa dampaknya terhadap digital content creator. Nah, bagi Alicia sebagai digital content creator ini akan sedikit menghambat kreativitas mereka. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat bagaimana regulasi yang ada di Indonesia saat ini, apakah memang perlu diadakan revisi atau memang regulasi yang ada saat ini sudah mumpuni, Pak? Ya, kita sangat menghormati apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Alicia ya, bersama ribuan teman-teman yang melakukan hal yang sama, yaitu content creator dan para influencer, juga yang sudah misalnya menjadi seorang YouTuber atau sering melakukan Instagram live dan lain sebagainya. Saya juga seorang YouTuber ya. Jadi artinya kita sama-sama sebenarnya berada pada porsi yang sama ya. Artinya apa? Artinya kita itu khawatir kalau memang kebebasan demokrasi itu dibatasi. Tapi ada tapinya. Sebenarnya kekhawatiran itu lebih dari ada itu sekarang. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak tepat ya, langsung saat ini kita tuh bisa kena undang-undang ITE, langsung bisa kena KUHP ya. Padahal seharusnya kita tuh dilindungi oleh perangkat undang-undang yang sesuai, yang cocok ya. Ini yang tidak ada sekarang. Jadi perangkat hukum yang ada untuk dunia teknologi informasi sekarang itu adalah sebuah biasanya langsung dikenakan ITE. Padahal ada hal yang pas sebenarnya, yaitu undang-undang penyiaran. Sedangkan undang-undang penyiaran yang berlaku sekarang itu adalah undang-undang penyiaran yang sudah usianya 18 tahun ya. Jadi artinya sudah 18 tahun undang-undang ini ada, karena undang-undang nomor 32 tahun 2002 itu usianya sudah sangat kuno ya. Bahkan kalau kita menggunakan undang-undang untuk teknologi yang lain, yaitu undang-undang undang-undang telekomunikasi, itu adalah nomor 36 tahun 99. Nah, jadi ini berbeda dengan misalnya kalau kita misalnya dijamin oleh undang-undang seperti teman-teman pers ya. Pers itu memiliki undang-undang pokok pers, undang-undang nomor 40. Artinya dengan pokok pers itu kalau ada sesuatu itu bisa kena undang-undang pers yang tidak kemudian langsung dijerat pidana. Nah, ini sebuah keniscayaan sebenarnya. Teknologi informasi di Indonesia itu sebuah keniscayaan harus selalu berkembang tanpa dibatasi oleh hal-hal yang membuat dia terjerat. Ya, artinya apa? Artinya kalau undang-undang penyiarannya itu kemudian dengan ada gugatan ini, sebenarnya gugatan ini itu trigger bagi kita, pengingat bagi kita bahwa undang-undang ini sudah saatnya direvisi.
bahwa tujuan dari RCTI dan iNews itu mungkin dipandang orang, wah ini kan bisnis ya, mereka terganggu gara-gara ada kebanyakan orang sekarang bisa langsung live, bahkan kemudian banyak yang menganggap ini adalah nanti menghambat untuk kemudian orang demokrasi, bahkan ada yang mengatakan ya video call saja nanti bisa dilarang. Itu menurut saya agak berlebihan ya, agak lebay. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo, juga kemudian DPR, Komisi 1 khususnya, bahkan juga KPI. Semalam kita juga berdiskusi dengan KPI, ada Mas Yulian Darwis dari KPI, itu juga senada dengan apa yang saya maksudkan. Jadi apa yang disampaikan Mbak Alicia, apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam berbagai jejaring sosial dan kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, agak berlebihan kalau kemudian dianggap nanti YouTuber itu dilarang, kemudian berekspresi itu dilarang, bahkan video call saja seperti ini dilarang. Itu bukan itu arahnya. Ya, saya tahu persis arahnya kemana. Hanya nggak tahu kenapa di media sosial itu dikembangkan pemikiran kekhawatiran semacam itu. Jadi kalaupun dikatakan hak itu hak, yaitu haknya RCTI dan iNews untuk mengajukan itu. Kita juga berhak menyuarakan kebebasan kita berpendapat. Hak juga bagi misalnya TVRI untuk terus berkarya seperti ini. Saya pun juga dikontak menggunakan Zoom seperti ini. Dan juga hak untuk pemerintah, kewajiban untuk pemerintah, kalau tadi hak-hak dari warga negara. Pemerintah berkewajiban untuk membuat undang-undang yang sesuai. Intinya Mas dan Pak di studio adalah kita harus sadar bahwa kemajuan teknologi informasi itu harus dijamin oleh undang-undang yang pas, dan undang-undang penyiaran kita itu tidak bisa menjamin ini karena sudah obsolete atau sudah ketinggalan zaman. Jadi mari kita sama-sama lihat ya, dan kita kawal justru dengan adanya hal yang dilakukan oleh RCTI dan iNews ini, kita kawal bersama-sama. DPR juga moga-moga tergugah dengan adanya ini, dan pemerintah khususnya Kominfo itu juga segera kemudian merevisi undang-undang penyiaran yang sudah lama dan sudah tidak sesuai zamannya lagi atau sudah obsolete ini. Itu pendapat saya. Ya, Pak Roy, apa kemudian yang menjadi alasan paling darurat begitu, katakanlah begitu, untuk perlu adanya revisi undang-undang penyiaran ini? Padahal kalau kita lihat sebelumnya juga sudah ada undang-undang ITE yang digunakan untuk mengawasi setiap konten yang dibagikan melalui berbagai platform media sosial begitu. Ya, justru itu. Saya kebetulan dulu yang ikut membidani lahirnya Undang-Undang ITE, dulu namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk tujuan transaksi elektronik. Tapi di dalamnya ada pasal-pasal elektronik yang kemudian digunakan untuk menjerat seorang yang kemudian menggunakan perangkat komunikasi. Terlalu berat undang-undang ITE itu kalau digunakan untuk itu. Makanya sebentar-sebentar orang kalau kena ITE itu bisa langsung dijerat ya. Kayak artis di Solo ya. Artis di Bali, Jering misalnya. Kena ITE itu juga bisa langsung hukumannya, ancamannya karena di atas 5 tahun. Itu pun sudah kita turunkan di pasal 27. Dulu sebentar-sebentar orang pakai ITE, orang hanya chatting dengan menggunakan perangkat handphone aja atau gadget aja, karena kemudian itu tersebar, itu bisa langsung ditangkap. Nah, sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Jadi apa yang dikhawatirkan Mbak Alicia, apa yang dikhawatirkan teman-teman di media sosial, pengamat sosial mengatakan itu lebih berbahaya sekarang sebenarnya. Kondisi sekarang ini dengan undang-undang yang pas ya, yang pas, nah itu nanti akan lebih nyaman. Seperti teman-teman pers, kalau melakukan sesuatu kan tidak langsung ditangkap ya, tapi dengan undang-undang pokok pers dimediasi melalui Dewan Pers itu akan tepat. Dengan adanya undang-undang penyiaran, misalnya seseorang itu kemudian melakukan live semacam ini tapi dijamin di undang-undang penyiaran, kemudian nanti kalau ada apa-apa mungkin Komisi Penyiaran Indonesia nanti akan memediasi. Jadi akan nyaman gitu dibandingkan dengan ini. Hal ini sebenarnya sama seperti yang terjadi di isu yang kita bicarakan sekarang ini, sebenarnya dibahas juga di internasional ya. Sudah ramai sebenarnya semenjak 3-5 tahun terakhir karena perkembangan dari teknologi informasi. Jadi
justru inilah makanya kita berharap bersama-sama melalui media publik TVRI yang sangat kita percaya ini, kita justru berharap mengajak masyarakat, ayo kita awasi bersama poin-poin yang nanti akan dilakukan di dalam judicial review ini, sehingga RCTI dan iNews itu anggap saja sebagai sebuah trigger untuk memperbaharui undang-undang penyiaran yang memang harusnya sudah diperbaharui. Saya ambil contoh juga, pasal-pasal di undang-undang penyiaran itu sebenarnya sudah obsolete ya, termasuk juga pemanfaatan MUX ya, atau multiplexer. Kalau undang-undang itu tidak segera direvisi, ya itu mungkin kita juga nggak akan jelas. Padahal harapan kami dulu, misalnya seperti saya dulu ketika masih di DPR, itu juga berharap misalnya TVRI bisa memegang MUX untuk di daerah-daerah. Jadi andai kata itu single MUX atau TVRI, itu akan lebih terjamin daripada nanti dimanfaatkan untuk kepentingan entitas bisnis semata. Jadi ibaratnya adalah banyak hal yang perlu direvisi. Jangankan soal live chat, jangankan soal perangkat ini, media baru pun yang kita manfaatkan sekarang itu belum diatur di dalam undang-undang penyiaran secara detail, apalagi di undang-undang telekomunikasi. Jadi artinya sebuah undang-undang yang obsolete yang dipaksakan untuk kemudian diterapkan sekarang, ya itu akan membuat sebenarnya seolah-olah tidak ada hukum dan bebas, seolah-olah, ya. Tapi sebenarnya bisa dikenakan undang-undang lain seperti ITE, seperti undang-undang telekomunikasi yang pasal hukumannya sebenarnya lebih berat. Jadi saya tapi menghormati juga semua pendapat ini adalah sebuah diskursus yang sangat menarik untuk kemudian kita manfaatkan bersama. Jadi inilah nanti akan tercapai sebuah equilibrium, kalau saya berpendapat equilibrium yang nanti akan ketemu dalam sistem broadcasting, sebuah keseimbangan baru, sehingga para entitas bisnis yang sudah ada seperti RCTI yang sudah mulai tahun 89, siaran, bahkan TVRI yang mulai tahun 45, bersama RRI mulai tahun 45 mengawal, dan TVRI mulai tahun 62 bersiaran, itu kemudian tidak akan terganggu dengan adanya kehidupan dalam bermedia sosial semacam ini. Itu anunya. Jadi kita nikmati saja ini kehidupan berdemokrasi, gitu Pak. Ya, itu sebuah dinamika ya Pak Roy ya. Kita ke Mbak Alicia lagi. Mbak Alicia, apakah memang sudah ada kemudian diskusi-diskusi di antara teman-teman kreator konten digital untuk menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan iNews ini? Sebenarnya sih kalau dari saya dan rekan-rekan digital content creator lainnya mempercayakan semua pengawasan dan juga undang-undangan kepada pemerintah dan juga ke pihak-pihak yang terkait. Namun kalau di sisi kita akan mencari jalan keluarnya seperti apa dan memberikan kita kesempatan untuk lebih kreatif lagi sih. Kalau misalnya memang fitur-fitur live seperti ini tuh sudah akan di-ban gitu. Oke, jadi artinya sampai sekarang memang belum ada obrolan lebih lanjut ya Mbak Alicia ya terkait langkah apa yang akan diambil ke depannya. Ya, Alicia, bagaimana dengan pengaruh terhadap teman-teman, termasuk Alicia juga sebagai content creator begitu? Seberapa besar dampaknya ini jika dilihat ke depannya apabila memang diharuskan untuk adanya revisi undang-undang penyiaran ini? Sebenarnya sih kalau untuk dampaknya itu hanya kepada bagaimana kita sebagai representasi dari brand-brand itu untuk menyampaikan maksud dari campaign-campaign mereka seperti apa. Dan kalau misalnya fitur itu pun dihilangkan, kita memang harus mencari cara yang lain gitu untuk dapat menyampaikan konten-konten yang mau kita reach ke masyarakat gitu. Karena kalau kita sebagai digital content creator kan pastinya lebih mau engage secara langsung. Kalau misalnya kita lewat media televisi, kita nggak bisa kayak langsung mendengarkan tanggapan mereka seperti apa, opini mereka seperti apa, seperti itu sih. Jadi kayak kalau misalnya live itu di-ban, ya kita akan mencari cara yang lain untuk bisa lebih in touch dengan society dan juga komunitas yang ada di sekitar kita gitu. Baik. Pak Roy, kita kembali ke Pak Roy. Pak Roy melihat apakah sekarang memang platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain memang sudah melakukan fungsi pengawasan dan filtrasi dengan baik sejauh ini Pak Roy, dengan konten-kontennya? Iya, Mas Yoga dan Mbak Dewinta di studio, juga Mbak Alicia yang terhubung menggunakan IT, dan juga pemirsa TVRI di seluruh Indonesia, atau juga yang menyaksikan ini menggunakan platform mereka ya, karena sekarang orang nonton TVRI kan tidak hanya menggunakan
handset ya, tidak hanya menggunakan media televisi, tapi juga bisa menggunakan handset mereka, menggunakan gadget atau menggunakan gawai. Nah, apa yang tadi ditanya oleh Mas Yoga itu benar ya. Jadi artinya apakah YouTube itu menjamin? Sama sekali sebenarnya tidak ya. Kita itu kayak hidup dalam padang yang luas yang tanpa ada peraturan perundang-undangan. Sepertinya bebas, sepertinya enak gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita bisa justru tiba-tiba itu dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Padahal Undang-Undang ITE itu tujuannya sebenarnya bukan untuk ini. Ya, ketika kami dulu merancang Undang-Undang ITE di tahun 2008 dulu itu disahkan pertama kali dengan Undang-Undang 11. Itu rancangannya sebenarnya adalah tujuannya untuk tujuan transaksi elektronik. Kami dulu merancang bersama teman-teman dari ITB, bersama teman-teman dari Bandung, ya dari UNPAD itu untuk kemudian membuat hal yang misalnya bisa digunakan untuk menjamin telekomunikasi. Nah, disitulah ada pasal-pasal yang akhirnya sekarang dimanfaatkan. Terlalu berat sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Alicia itu, saya sangat memahami dan saya sangat juga menyadari ya bahwa itu harusnya kami itu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Jadi makanya meskipun kita percaya kepada pemerintah, ya harus kita kawal pemerintah ini, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan juga teman-teman di DPR, khususnya di Komisi 1 dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu kemudian yang punya katakanlah visi yang sama ya dengan kemudian bisa hubungannya dengan teknologi ini. Jadi semacam FCC kalau di Amerika ada Federal Communication Commission di sana, itu pun juga menangani hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya masyarakat dijamin dengan hukum yang pas, bukan hukum yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan harap disadari undang-undang penyiaran kita itu sudah usianya sudah sangat lama. Tapi sekali lagi inilah dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya kita harus aware terhadap ini, dan saya harap teman-teman di DPR khususnya juga Komisi 1 itu juga sangat menyadari bahwa peran mereka benar-benar dibutuhkan untuk hal ini. Jadi bukan berarti kita kemudian harus membiarkan apa yang terjadi di masyarakat ya, karena ini sudah terjadi dan harus ada aturan yang pas, dan tidak boleh memang ada pemengkakangan demokrasi yang ada, tetapi tidak boleh juga membiarkan seperti sekarang ya ini berjalan tanpa adanya hukum. Jadi kita harus berada di tengah-tengahnya, ada kepastian hukum dan tidak boleh membiarkan juga tanpa ada aturan. Ya, Pak Roy, terkait dengan pro dan kontra terhadap gugatan yang dilayangkan oleh iNews dan RCTI ini, sebagian besar netizen kemudian beranggapan bahwa ada upaya pemenangan dalam persaingan bisnis media setelah media sosial yang saat ini mulai mengemuka begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, ini saya juga melihat itu, dan sepertinya diskusi di media sosial lucunya terarah ke sana ya, atau diarahkan ke sana. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh RCTI dan iNews itu kemudian karena kekalahan dalam tanda kutip mereka sekarang itu terhadap tumbuhnya platform yang seperti judul hari ini ya, karena ada platform OTT yang kemudian muncul ya, atau over the top yang benar muncul dan kemudian mengalahkan mereka. Sah-sah saja ya, saya melihat semuanya sah dan wajar. Artinya sah dan wajar itu satu. Sah dan wajar pihak RCTI misalnya dan juga iNews yang menggugat undang-undang penyiaran ini, karena mungkin RCTI sudah berbisnis mulai tahun 89 dan mungkin merasa quote and quote secara bisnis mereka melihat bahwa ini ada hal bisnis ya, itu menurut saya wajar saja ya. Masyarakat pun yang kedua, masyarakat pun juga wajar kalau khawatir jangan-jangan berlebihan nanti yang dilakukan oleh RCTI dan iNews. Nah, makanya kita perlu awasi. Jadi artinya saya melihat bahwa kekhawatiran masyarakat ini sangat wajar juga. Jadi maka kita berlindung di atas masyarakat untuk kemudian membela kepentingan masyarakat tanpa merugikan entitas bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah peran dari pemerintah, dalam hal ini juga Kementerian Kominfo dan juga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia yang independen, dan juga wakil rakyat yang ada di DPR. Ya, mereka melihat ini harus sebagai sebuah trigger yang sangat bagus untuk kepentingan di mana nanti membuat regulasi yang baik. Jadi pada intinya yang saya maksudkan adalah mari kita bersama-sama anggap sebagai ini sebuah perbincangan yang bagus ya,
hal yang sangat baik untuk hidup berdemokrasi di era teknologi informasi sekarang ini tanpa kehilangan porsinya masing-masing. Jadi biarkan gugatan itu berlangsung. Saya juga percaya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan seadil-adilnya. Apa yang terjadi kalaupun diputuskan, apakah nanti akan juga melarang semuanya? Saya sangat yakin tidak, ya, karena nafas dari Undang-Undang Penyiaran tidak begitu, ya. Pasti nanti akan juklak dan juknisnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk mana yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa berdemokrasi, tetap bisa bermedia sosial secara nyaman. Jadi tidak akan ada pelarangan ataupun misalnya sampai dengan orang bervideo call saja tidak boleh. Itu maaf kalau saya sebut agak lebay ya kalau ada orang berpikiran semacam itu, sama sekali nggak ke sana. Ya, tapi kalau memang pemerintah tiba-tiba atau dalam hal ini Kemkominfo kemudian membuat harus semacam itu, ya berarti undang-undang yang salah. Undang-undang yang memang sudah terlambat untuk mengantisipasi zaman. Jadi inti daripada ini adalah mari kita hidup dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat dan benar, yang sesuai dan bermaslahat untuk masyarakat, namun dengan dijamin oleh hukum yang pas, yang itu akan membuat kita nyaman berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terakhir mungkin untuk Alicia juga Pak Roy, apa harapan ke depannya jika memang nantinya gugatan ini selesai diproses? Kita ke Alicia terlebih dahulu, mungkin mewakili rekan-rekan dari konten digital creator. Oke. Kalau dari saya sendiri sih, dan juga mungkin ini mewakili suara dari teman-teman digital content creator yang lainnya, ya kita menyerahkan semuanya itu seluruh pengawasan kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak yang terkait. Namun kita juga kepada teman-teman semuanya jangan langsung memberikan komentar-komentar yang buruk, apalagi menjatuhkan kepada pihak-pihak tertentu, agar semuanya tuh bisa dikaji lagi dengan baik dan juga dengan pengawasan yang tepat juga, dan bisa ya yang terbaik lah untuk kita semua gitu. Baik, Pak Roy. Ya, bijak sekali pendapat dari Mbak Alicia barusan. Ya, saya juga berharap teman-teman yang bermedsos yang lain seperti para influencer yang lain, para YouTuber itu juga pemikiran yang sama, pemikiran yang wise ya, seperti yang saat tadi disampaikan Mbak Alicia. Jadi artinya ayo kita kawal diskusi ini Mbak Alicia dan juga semua masyarakat dengan sebaik-baiknya, bahkan kita mempercayakan kepada pemerintah ini akan melakukan solusi yang terbaik. Tugas kita adalah sebagai rakyat untuk tetap menyuarakan demokrasi. Tugas pemerintah untuk membuat hukum sebaik-baiknya bagi masyarakatnya. Tugas juga entitas bisnis untuk terus berkreasi juga dengan menggunakan teknologi agar mereka juga tetap bisa memberikan servisnya kepada kita, kepada masyarakat, tanpa kemudian saling mengganggu semuanya. Insya Allah ini akan tercapai sebuah equilibrium yang baru, tercapai sebuah keseimbangan ekosistem penyiaran yang baru, yang membuat kita nyaman dan hidup berdemokrasi di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Baik, kita semua berharap apapun keputusan yang nantinya diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentunya akan menjadi harapan baru tentunya untuk undang-undang penyiaran dan platform media sosial di Indonesia. Terima kasih Pak Roy Suryo dan Mbak Alicia Beverly Wele telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi rekan-rekan.